Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, para hadirin, rekan-rekan muda, dan seluruh peserta yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Hari ini, saya berdiri di hadapan Anda semua untuk membahas sebuah topik yang sangat relevan, terutama bagi kita yang sedang berada di fase awal kehidupan dewasa. Bagaimana mengelola uang secara bijak di usia muda? Mengapa ini penting? Karena di tengah arus gaya hidup konsumtif, godaan diskon, cicilan tanpa bunga, dan tren media sosial yang memamerkan kemewahan, kita seringkali lupa bahwa keputusan finansial yang kita buat hari ini menentukan masa depan kita. Mengelola uang bukan hanya soal menabung, tetapi soal membentuk pola pikir, kebiasaan, dan strategi yang akan membawa kita menuju satu tujuan besar, yaitu kebebasan finansial. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Baiklah, dalam pembahasan kali ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah memahami terlebih dahulu konsep kebebasan finansial, yakni kebebasan finansial bukan berarti menjadi miliarder. Ini berarti memiliki cukup aset dan pendapatan pasif untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus bekerja terus-menerus. Kebebasan finansial memungkinkan kita untuk memilih pekerjaan karena passion, bukan karena tekanan ekonomi, dan membantu orang lain tanpa khawatir kekurangan, serta menjalani hidup dengan tenang tanpa utang yang membebani. Tetapi untuk mencapainya, kita harus mulai dari sekarang. Usia muda adalah waktu terbaik untuk mengatur strategi atau fondasi finansial yang kokoh. Kemudian, yang kedua adalah bagaimana pola pikir finansial yang sehat. Sebelum kita bicara soal strategi, kita harus membentuk mindset yang benar, seperti uang bukan tujuan di alat, gaya hidup bukan indikator kesuksesan. Menunda kesenangan hari ini demi masa depan bukan berarti menyiksa diri. Adapun contoh sederhananya yaitu daripada nongkrong dan membeli kopi seharga 50.000 setiap hari. Bayangkan jika uang itu ditabung dan diinvestasikan, dalam 10 tahun nilainya bisa menjadi ratusan juta rupiah. Setelah kita menemukan pola pikir yang sehat, selanjutnya kita juga harus membangun anggaran pribadi. Anggaran pribadi adalah sebagai peta keuangan kita, yang dimana tanpa peta anggaran, kita berjalan seperti tanpa arah. Kita harus membuat peta keuangan seperti catat semua pemasukan, seperti gaji, bonus, pendapatan sampingan, dan catat juga semua pengeluaran, yaitu seperti makan, transportasi, hiburan, cicilan, dan kelompokkan pengeluaran menjadi kebutuhan dan keinginan, serta tetapkan batas untuk semua kategori. Setelah kita membahas beberapa hal tadi, alangkah baiknya juga kita menghindari utang konsumtif. Utang bisa menjadi alat, tetapi juga bisa menjadi jebakan. Utang konsumtif seperti cicilan gadget, pakaian, atau liburan seringkali tidak memberikan nilai jangka panjang. Ada beberapa cara untuk menghindari utang konsumtif, seperti jangan membeli sesuatu yang tidak bisa dibayar tunai. Hindari kartu kredit jika belum bisa mengontrol pengeluaran. Dan prioritaskan utang produktif, misalnya modal usaha atau pendidikan. Tapi, sebaik-baiknya utang lebih baik untuk menabung dan berinvestasi sejak dini. Karena menabung adalah langkah awal, tapi investasi adalah kendaraan menuju kebebasan finansial. Prinsip pentingnya adalah mulai dari yang kecil tapi konsisten. Sama halnya dengan jika ingin mendapatkan langkah yang besar, mulailah dari langkah yang kecil. Kemudian, pahami risiko sebelum berinvestasi dan jangan tergoda dengan investasi bodoh. Baiklah, yang selanjutnya adalah menciptakan atau membuat penghasilan tambahan. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan, karena usia muda adalah waktu terbaik untuk mencoba berbagai hal seperti freelance, jualan online, content creator, dan investasi kecil-kecilan. Penghasilan tambahan bisa menjadi modal untuk investasi atau dana darurat. Selain menyiapkan dana darurat dan beberapa hal tadi,
Menetapkan tujuan finansial tidak kalah pentingnya, karena tujuan membuat kita fokus dan termotivasi. Ini adalah contoh tujuan finansial seperti menabung 100 juta dalam 5 tahun, membeli rumah sebelum usia 30 tahun, dan pensiun di usia 45 tahun. Dan yang terakhir dari beberapa poin tadi, dalam bijak mengelola uang di usia muda adalah menjaga keseimbangan dan kesehatan mental. Mengelola uang bukan berarti hidup penuh tekanan, tetapi keseimbangan penting untuk menikmati hidup tetap bijak. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Kesehatan mental dan finansial saling berkaitan. Jangan sampai stres karena uang merusak kualitas hidup. Hadirin yang saya hormati, mengelola uang di usia muda bukanlah tugas yang mudah, tapi juga bukan hal yang mustahil. Dengan pola pikir yang tepat, strategi yang jelas, dan komitmen yang kuat, kita bisa membangun masa depan yang bebas dari tekanan finansial. Ingatlah, setiap keputusan kecil hari ini, seperti menabung, menunda belanja yang tidak penting, belajar investasi, adalah batu bata yang akan membangun rumah kebebasan finansial kita. Mari kita mulai dari sekarang, karena waktu yang tepat untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik berikutnya adalah hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Harapan saya semoga kita semua bisa lebih sadar, lebih bijak, dan lebih berani dalam mengelola keuangan untuk menuju kehidupan yang lebih terencana dan stabil ke depannya. Semoga ini bisa menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses finansial untuk kita semua.